doanya. Semuanya siap. Siap. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ibu akan memulai kehadiran. Assalamualaikum Bu, maaf kami terlambat. Sini dulu, coba. Reski kenapa? Kenapa Nika ini terlambat? Kalau namanya kita sebagai anak sekolah, kalau tidur lebih cepat. Emang jam berapa? Jam 2? Main game. Adi itu jam 4? Masya Allah. Terus orang tua kalian gimana? Tidak tahu. Terus kalau ini tadi bangun jam berapa? Jam setengah 7. Ibu harus ketemu nih sama orang tua kalian. Jangan bilang lagi ya. Nggak boleh seperti itu. Ini kalau kamu seperti itu terus nanti kamu ini loh, dari mata semuanya kamu kacau semuanya. Ya. Besok yang tidak mau lagi setelah kamu datang terlambat, besok harus datang tepat waktu. Oke, jangan ulangi lagi ya. Silakan duduk. Oke, baik. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rafa. Kenapa Rafa? Sakit. Oke. Selain Rafa, ada lagi? Resti. Kenapa? Resti sakit. Kita doakan semoga Resti dan Rafa cepat sembuh ya nak ya. Oke, baik. Baik anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, seperti biasa Ibu selalu mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita yang paling utama. Yang pertama apa? Menjaga kebersihan. Coba dicek kondisi sekeliling. Sudah bersihkah? Oke, nah itu ada sampah di bawah. Coba dipungut. Ya, silakan dibuang. Silakan dibuang keluar. Ya. Oke, lain kali besok kalau melihat kondisi kanan dan kirinya masih ada sampah, silakan dipungut. Kalau kondisi kelas kita bersih, belajarnya pun kita akan nyaman. Oke, kesepakatan yang kedua. Tidak berbicara saat belajar ya. Jadi nanti pada saat Ibu menjelaskan materi di depan, yang lain harus fokus. Fokus untuk mendengarkan materi yang Ibu sampaikan. Tidak ada yang ngobrol sendiri, tidak ada yang mainan, tidak ada yang mengganggu teman. Sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, sebaiknya kita ice breaking dulu. Masih ingat dengan tepuk semangat? Tepuk semangat. Iya. Oke. Di sini sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau bertanya materi kita minggu lalu. Ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar apa? Kemarin minggu lalu kita belajar diskusi kelompok. Yang dibahas materinya tentang apa, nak? Tek prosedur. Nah, hari ini kita materinya berbeda. Kita sudah masuk ke dalam materi yang baru. Hari ini kita masuk ke dalam materi puisi rakyat.
rakyat. Oke, sebelum Ibu jelaskan materi tentang puisi rakyat, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian. Apakah kalian pernah mendengar istilah pantun? Pernah? Pernah mendengar pantun? Pernah. Di mana mendengarnya? Di mana? Dalam kehidupan sehari-hari sering kalian berbalas pantun dengan teman kalian? Tidak sering, tapi pernah, Bu. Nah, oke. Sekarang di sini Ibu punya pantun. Oke, coba Alam, coba dibaca pantun yang ada di papan tulis di depan. Oke, ya. Menurut kalian, di sini pantun yang puisi rakyat yang ada di depan kalian ini masuk ke dalam jenis apa? Jenis pantun. Pernah mendengar istilah pantun ini? Nah, jadi pantun adalah salah satu jenis puisi rakyat. Paham di sini? Oke, baik. Sekarang kita akan membahas tentang puisi rakyat. Silakan kalian buka bukunya halaman 41, ya, halaman 41. Silakan dibuka. Puisi rakyat itu apa? Puisi rakyat atau yang dikenal dengan puisi tradisional adalah sebuah karya sastra lama berupa pantun, gurindam, mantra atau tembang yang memiliki tujuan tertentu. Oke. Kemudian tujuan dalam penulisan puisi rakyat itu ya ada apa saja? Yang pertama, sebagai media untuk menghibur pembaca. Yang kedua, memberi nasihat. Yang ketiga, apa? Mengkritik. Dan yang keempat adalah menyampaikan nilai-nilai luhur. Salah satu tujuan dalam menulis puisi rakyat tadi apa, Alam? Ya, apa tadi? Salah satu tujuan untuk menulis puisi rakyat tadi apa yang pertama? Nah, jadi kalau ibu gurunya menjelaskan di depan, tolong dilihat dulu ya, jangan ngobrol ya nak ya. Oke, ulangi lagi di sini. Tujuan dalam penulisan puisi rakyat yang pertama itu adalah sebagai media penghibur. Yang kedua apa lagi? Memberi nasihat. Yang ketiga adalah mengkritik dan yang keempat adalah menyampaikan nilai-nilai luhur. Oke, di sini selain itu juga jenis-jenis puisi rakyat tadi sudah kita sebutkan. Ada apa tadi yang sudah kita tuliskan di papan tulis ini? Namanya adalah pantun. Oke. Ternyata banyak sekali jenis puisi rakyat lainnya. Salah satunya adalah pantun. Selain pantun ada apa lagi di situ? Gurindam. Selain gurindam ada apa lagi? Ada mantra. Oke. Sekarang yang pertama adalah pantun. Unsur-unsurnya apa di sini? Satu bait terdiri atas 4 baris. Kemudian apa lagi? Unsur pantun ada apa lagi? Setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata.
di dalam pantun. Tuh, pantun adalah jenis puisi yang pertama. Satu pantun. Yang kedua ada apa? Gurindam. Oke. Unsur-unsur gurindam ada apa lagi di situ? Nah, ada apa saja? Yang pertama. Atau lari. Yang kedua. Oke, selanjutnya. Dan yang ketiga, lari pertama dan kedua membentuk kalimat majemuk. Dan yang terakhir unsur gurindam. Paham di sini untuk gurindam? Untuk jenis puisi rakyat yang ketiga ada apa? Biasanya yang sering menyebutkan mantra itu siapa? Mbah Kepun, ya. Oke. Sekarang kita mau mengidentifikasi unsur apa saja yang ada di dalam mantra itu. Yang pertama, yang kedua, isinya berhubungan dengan kekuatan dari yang ketiga, yang keempat, Rehan, yang keempat. Iya, oke, coba Rehan yang keempat. Dari tadi nggak fokus. Coba mantra yang keempat apa Rehan? Coba sebutkan. Yang keempat mantra, nah, kan? Karena tadi Rehan tidak fokus. Coba dilihat, cek bukunya mana unsur mantra yang keempat. Oke, kalau itu sedang menjelaskan, mohon didengarkan dulu ya. Jangan ngobrol, jangan ngelamun, ya. Kok Rehan ngelamun kenapa? Gak apa-apa. Oke, coba dibaca yang nomor 4 Rehan. Mantranya, unsur mantranya. Coba dibaca unsur yang keempat ini apa? Mementingkan keindahan permainan bunyi. Oke. Sampai di sini paham semua, Nak? Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian mengenal puisi rakyat dan mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam puisi rakyat tersebut. Ada pertanyaan? Tidak ada. Paham? Oke, baik. Materi kita hari ini cukup ya. Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini? Ya, siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo. Oke, ya. Bahwa pantun adalah jenis puisi rakyat. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan lagi? Oke, ayo. Ya. Puisi rakyat itu tidak hanya sebagai penghibur saja, tetapi bisa untuk mengkritik. Ternyata puisi rakyat itu tidak hanya sebagai penghibur saja. Pantun tidak hanya sebagai penghibur saja, tapi terkadang di dalamnya berisi untuk makna-makna yang mengkritik. Paham sampai di sini? Besok kita akan belajar contoh dari pertemuan yang akan datang. Kita akan mempelajari contoh dari gurindam dan juga mantra. Hari ini kita sudah belajar tentang contoh dari pantun. Oke?